Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizaldi Hanifa, dosen pengampu mata kuliah Academic Writing di program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai mata kuliah Academic Writing beserta sistem penyampaiannya, interaksinya, dan penilaiannya yang dikenal dengan konsep Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Academic Writing merupakan mata kuliah wajib program studi dengan beban 2 SKS yang ditempatkan pada semester 3 atau 4. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan menulis akademik tingkat lanjut seperti menyusun kutipan langsung dan tidak langsung, paraphrase, ringkasan, serta menulis berbagai jenis esai akademik. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan menghasilkan sebuah academic essay sebagai produk akhir dari rancangan team-based project. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan kutipan langsung dan menulis bibliografi, mampu melakukan paraphrasing dan summarizing dengan baik, mampu mendeskripsikan tabel, grafik, dan diagram, mampu menulis essay review, essay sintesis, dan essay akademik berbasis topik ilmiah, serta menerapkan keterampilan menulis yang baik sesuai dengan standar penulisan akademik. Perkuliahan dilangsungkan secara tatap muka atau offline dan berbasis project based learning. Materi diberikan dalam bentuk kuliah interaktif, diskusi kelompok, tugas individu, serta presentasi dalam format konferensi mini. Media pembelajaran yang digunakan antara lain laptop, LCD, buku teks, serta perangkat lunak manajemen seperti Mendeley. Setiap minggu, mahasiswa diberikan target capaian pembelajaran. Contohnya, pada minggu kedua hingga keempat, mahasiswa belajar menuliskan paraphrase dan kutipan yang sesuai DPA style. Pada minggu 5 hingga 6, mahasiswa akan melakukan praktikum merangkum artikel ilmiah. Pada minggu ke-10 hingga 12 dilanjutkan dengan menulis analisis critical review essay. Mendekati akhir perkuliahan, pada minggu 15-16, mahasiswa ditugaskan untuk menyusun essay akademik 2.500 kata. Interaksi yang berlangsung selama perkuliahan antara dosen dan mahasiswa dirancang dalam bentuk aktif dan kolaboratif. Saya mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi dalam tim kecil, berdiskusi secara rutin, dan berbagi umpan balik atau peer feedback. Proses konsultasi dan bimbingan mengenai aktivitas penulisan mahasiswa dilaksanakan baik dalam kelas maupun daring. Di samping itu, dalam mengerjakan tugas kelompok, setiap kelompok diwajibkan mempresentasikan perkembangan proyeknya di kelas dan mendapatkan feedback dari temannya. Penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, topical assignment dengan bobot 15%, dan team-based project yang memiliki bobot terbanyak yaitu 50%. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang merujuk pada kemampuan menulis mahasiswa, diantaranya ketepatan penerapan teknik kutipan dan paraphrase, kesesuaian struktur penulisan akademik, koherensi dan kohesif, originalitas, serta pemanfaatan sumber rujukan. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah Academic Writing beserta sistem delivery, interaction, dan assessment. Saya berharap mata kuliah ini dapat membantu mahasiswa menjadi penulis akademik yang kritis, terampil, dan beretika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my class, Academic Writing. So we are in week 3 now. Yeah. Okay, how are you doing? Good? Not so bad? Okay. I see that some nice faces. Perhatikan ya gambarnya. And try to make sentence. Apa kira-kira? Huh? Okay, people are falling in love with countries. Okay, sangat-sangat jauh ya pemikirannya. Okay, but this is okay. Ada lagi?
Staycation. Hmm? Travel around. Students love traveling. Traveling? Yes. Sentence. Please make sentence. Student Love traveling. love traveling. Ada yang lagi lain? Students love study abroad. Student love studying abroad? Do you think that they are student? Yes, because they're in college subjects. Okay, I see. Okay, we don't know that they are whether they are student or not. Yeah, they love traveling. Yeah. Now, rewrite this sentence in your own word. Apa? Coba. Selain kalimat ini ya, they love traveling. Apa kalimat lain yang bisa kalian buat? They love studying. This one represent this sentence. People love the world. People love the world. They're bringing papers, backpack. Those people like Student love. to go around the world. Okay. And Student love moving to another country. student Love moving to another country. nggak pulang lagi ya? Everything but this one. What about this one? Okay. It should be the picture of jungles, not countries. What is the concept of love? Ya, ini ya. Ketika ini kalimatnya sangat-sangat sederhana, ya, ketika diminta buat kalimat yang baru, try to think ahead sedikit ya. Nah, jangan kalimat yang simple juga ya. Ya, use different word gitu. I love exam. Who can exam? Exam is my best friend. Exam is my life. Ya, Only Allah can best answer. Only Allah can best answer. and ini lagi gitu. From From ChatGPT. Good job. And then this one. Oke, materi kita yaitu gimana kamu bisa menulis dengan bahasa kalian sendiri. Ya, udah ada teks, and you can write it on your own word gitu ya. Namanya kalau kita paraphrase. Nah, pelajaran hari ini harapannya ya after the class that you are able to do the paraphrase. Oke, paraphrase. Paraphrase is very simple, using your own word. Ya. That's it. Tapi ada poinnya. Udah pakai your own word, ada poinnya. Apa poinnya? Poinnya adalah The meaning. iya, meaningnya nggak boleh berubah. Jangan jadi melebar kemana ya. Nah, biasanya yang diparaphrase ini adalah kalimat-kalimat yang kompleks sebenarnya. Kompleks. When you read the textbook, ya, especially artikel, apa yang susah bacanya apa gitu. And then you try to understand it. Ya, udah paham, baru habis itu you can paraphrase. Nah, ini ada beberapa basics yang harus diperhatikan. Lalu yang paling penting adalah ini nih yang paling terakhir ya. You can use a word and then modify the grammatical structure. Coba diubah susunannya. Nah, ada beberapa. Saya akan cepat ini ya. Bagaimana kita bisa membuat kalimat yang panjang menjadi agak lebih pendek. Nah, bukan berarti bisa kita pangkas tadi ya, yang beberapa kalimat jadi misalnya 2 kalimat. No. Ya. Tapi kalimat yang sangat panjang, kadang kalau kita baca ada kalimat yang bentuknya compound kompleks kalimatnya. Ya. Yang paling penting, when you do paraphrase, itu pertama baca teksnya, understand. Gak usah lihat lagi coba. Just skip it. Jadi baca kali coba, ataupun misalnya 2 kali tepat. Apa? Sampai paham dan bisa coba tulis. Nah, itu sebenarnya pasti akan paraphrase. Nah, ini gampang ya. Nah, bisa lah. Oke. Nah. Ya, kalau langsung berarti seperti ini, ya kan? Ada kutipannya dan dia bilang nanti kalau Andi say, ya.
Boleh dilakukan. Dan versi according to me ya. Tapi offensive. Oke, misalnya ini gimana? Siapa yang bisa? Salsa ya? Your bag will be carried by a hotel employee. I will skip this. Ini yang tadi ya. Oke, if I ask you Vivi, what will you choose? Tadi ada beberapa strategi itu endingnya. Kalau saya tulis dua kalimat, mau pakai apa misalnya? Karena kalau in my opinion kalau misalnya dari aktif ke pasif tuh pesannya tuh masih sama. Oke, so ya, teman change the passive sentence jadi if. Lalu lagi. I think it's better to add maybe at the apa kata hubungnya itu conjunction. Okay. Nah, the exam given by Mr. Brown is very difficult for us. Atau ini jangan is lah, karena udah pernah ya. Was. So, coba. Oh ini. Yes, sir. The exam given by Mr. Brown. Yeah, it was very difficult for us. How you change the sentence? Alright. Okay, yeah. Thank you very much. Thank you saya. Nah, Salsa change the sentence ya, ubah kalimatnya jadi kalimat aktif ya. Mr. Brown memberikan ya atau apa ya, ya ujian yang sangat susah. Nah, one way, satu cara. Sekarang misalnya kita tambahkan lagi, misalnya sekarang kita ubah misalnya ganti beberapa keyword yang di sini pakai sinonimnya. Ya. Oke, Mr. Brown nggak gitu ya, siapa ya? Masa jadi Mr. White tadi ya? Nah, misalnya kata given, apa bisa diganti? Assign, satu. Terus? Deliver, boleh design, boleh creative, sama ya, distributed juga bisa. Yang gitu ya. Nah sekarang kata, misalnya yang bisa lagi diubah adalah ini, misalnya difficult, complicated, terus hard, terus complex, apa lagi? Challenging. Okay, now I need you to sit in group of 3. Ya. Bertiga ya. Please move. Siapa buat coba ya? Oke, udah. Berdua apa? Ya. Okay, I give you time to discuss with your friend. Coba kira-kira itu kalimat itu bisa diparaphrase bagaimana?
Saya yakin tiap kelompok itu akan menghasilkan paraphrase yang berbeda. Yes, sir. Oke. Sir, can I have an answer? TV apa sih kedua? Alright, I think I have done the work, yeah. Now I'm going to ask some of you, yeah, some group, to share the answer. Group, and then, yeah. Please. Number one. Okay. Next group, Hadi. Number one. Okay, thank you. And then group. Next, Rati. Okay, now we got the answer. Yeah. Yeah, from your friend, yeah. The first one, today people are worried about internet security. The security of internet becomes a serious concern by people nowadays. Okay. And then the internet security makes people anxious these days. Do you agree with this too? Yeah. These are good sentences, eh? And nomor dua, advocates of internet banking believe that it helps marketers to understand what people want. Advocate, apa itu advocate? Hmm? Ahli? Betul? Pendukung? Iya, yang pro kan? Itu yang pro-nya, ya. Penjatuh juga bisa. Oke, ada beberapa variasi tulisan. Ya. How to secure their internet is a topic of concern for user nowadays. Ya. Salah satu variasi. And then it bothers people to think about internet security these days. Itu mirip-mirip tadi ya. Sebenarnya mirip sama yang udah dibilang tadi yang pertama itu ya. Mirip. Ya. Bahasanya variasi. Ya. Tapi kalau misalnya idenya sudah masuk, ya, I will just say okay, this is okay, this yes. Ya. Nah, cuma ini ada beberapa contoh yang bisa kita adopt sebenarnya, ya. Tiru bagaimana. It's bothering, ya, sama it bothers, gitu ya. The thing about the internet security nowadays. Ada ya? Nah, sama mirip juga yang itu. Cuma beda tulisan. Makanya sebenarnya ketika ada satu kalimat dan kalian memahami kalimat itu dan diminta paraphrase, harusnya tidak akan sama bahasanya kalian. Ada selagi pasti ada difference. Yang kedua apa nih? Bisa jadi juga kan? What people want, what people's demands juga sama keinginan mereka.
Okay, now there will be an individual assignment. That one. Yeah, you have Award. 30 minutes to complete the assignment. Now it's individual. Please start. Yeah. And then please send your answer to the link I sent in the group. And take a picture and send to the link. Okay? So, yeah, you have done your assignment, yeah? So, I need 2% to conclude what we have learned. Narration? Yeah. What do you learn today? What do you learn today? Today we will learn about paraphrasing. So paraphrasing is making sentence with our words. Itu banyak caranya, bisa nggak dengan sinonim, bisa apa itu namanya? Pakai kalimat kita sendiri yang ganti Aktif pasif. aktif pasif. Grammar dari Adjective dan verb. Okay, thank you. Seorang lagi? Siapa? Adi. Okay, thank you. So I want to conclude our material today. So we learn about paraphrasing. Paraphrasing is making a sentence in our words and still keeping the meaning. And there are many strategies and techniques to paraphrasing the sentences, like using synonyms, and then changing the grammatical structures, and also change the active sentence to the passive sentence and passive sentence to the active sentence, and then changing the transition and also the conjunction maybe. So that's all. Okay, thank you very much. Alright, so ya, kita belajar dulu tentang paraphrasing tadi ya. Ada beberapa teknik, mohon dipelajari teknik-tekniknya. Ketika menulis itu coba kombinasikan, ya, mix beberapa macam teknik. Ya. And to learn writing, ya, to learn to write, that's you need to write. You need to write. Okay. Ya, next week kita akan belajar tentang summarizing. Ya. Okay, see you next week.